Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 6A di STIT Al-Azami Cianjur. Di sini saya akan sedikit mengulas apa saja yang sudah saya pelajari di mata pelajaran Kapita Selekta. Nah, untuk itu simak videonya berikut ini. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam era global dan generasi muda. Nah, apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam adalah pembentukan manusia yang dimana manusia tersebut supaya beriman, berakhlak mulia, berkarakter yang baik, serta mampu menjalankan ajaran Islam secara di kehidupan di era modern ini. Tujuannya adalah untuk mencetak generasi yang lebih beriman, berakhlak yang baik, serta mengajarkan ajaran-ajaran Islam di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas tentang model pembelajaran di era tradisional dan juga di era modern. Nah, teman-teman, pada di era tradisional itu biasanya pembelajarannya itu lebih mendengarkan atau lebih menerapkan gitu ya ajaran dari seorang guru ataupun kiai. Terus yang kedua adalah pembelajaran menggunakan kitab-kitab klasik seperti kitab kuning. Yang ketiga menekankan hafalan, adab dan juga akhlak ya. Pada zaman dahulu itu yang ditekankan. Dan yang terakhir adalah dilaksanakannya di pesantren ya. Jarang sekali orang-orang pada zaman itu untuk melaksanakan pembelajaran terutama ajaran Islam itu di sekolah formal ya. Tetapi mereka itu zaman dahulu lebih minat dan lebih suka itu kebanyakan di sekolah non formal atau di pesantren. Kelebihan dari pendidikan agama Islam tradisional yang pertama adalah membentuk karakter dan akhlak yang kuat. Yang kedua, hubungan guru dan santri sangat dekat. Dan yang ketiga, pemahaman agama Islam lebih mendalam lagi. Nah, selain tadi kelebihannya, nah di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kurangnya teknologi pada zaman itu ya. Jadi teknologi itu sangat-sangat terbatas. Di sini juga saya akan membahas tentang model pendidikan Islam di era modern. Yang pertama adalah memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Nah, biasanya di era modern ini dipadupadankan atau dimix ya antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua adalah penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Nah, biasanya media ajar yang digunakan itu menggunakan media ajar yang modern ya, yang menggunakan teknologi seperti handphone, laptop, proyektor dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah mendorong berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan juga komunikatif. Dan yang terakhir menggunakan metode pembelajaran yang aktif. Nah, biasanya di mix and match ya. Jadi tidak satu metode saja, tapi ada beberapa metode seperti misalkan metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi. Nah, biasanya dipadu-padankan supaya pembelajaran ini lebih aktif lagi. Nah, kelebihannya adalah siap menghadapi persaingan global. Yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah pembelajaran lebih fleksibel melalui media digital. Nah, biasanya minat dan bakat peserta didik jauh lebih menarik gitu ya, jauh lebih ingin melihat ataupun ingin mempelajari ketika penggunaan atau
metode pembelajarannya itu menggunakan metode pembelajaran yang modern. Nah, yang kedua kekurangannya adalah resiko kurangnya interaksi langsung. Nah, karena adanya teknologi ini biasanya kebanyakan ataupun ada beberapa juga seperti kampus ataupun sekolah yang penggunanya secara daring atau online. Terus yang kedua, pengaruh budaya luar lebih mudah masuk jika tidak disertai penguatan akhlak. Jadi gampang terpengaruhi oleh ajaran atau budaya dari luar daerah ataupun bahkan dari luar negeri gitu. Jadi sangat mudah untuk masuk ke karakter anak ataupun peserta didik karena metode pembelajarannya adalah metode modern. Kesimpulannya dari pembahasan di atas, yang pertama adalah pendidikan Islam di era global harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai keislaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta apa yang sudah dibahas tentang model tradisional, yaitu unggul dalam membentuk karakter dan juga akhlak, sedangkan model pembelajaran modern itu unggul dalam penguasaan teknologi dan inovasi. Keduanya perlu dipadu-padankan agar lahir generasi muda Islam yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, serta siap menghadapi tantangan global. Nah, di sini juga saya akan sedikit membahas tentang buku yang ditulis oleh Bapak Muhammad Toha SAG MPDI, yang dimana beliau ini adalah dosen pengampu dari mata kuliah Kapitas Lekta. Oke, teman-teman, dari buku ini sudah saya baca. Menurut yang sudah saya baca, yakni menjelaskan tentang leadership atau kepemimpinan. Nah, di sini di buku ini juga menjelaskan tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan ketika ingin menjadi pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang bisa mengajak anggotanya untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Terus yang kedua, di dalamnya juga banyak tips-tips agar kita menjadi kepribadian yang tidak menjatuhkan ketika kita sudah menjadi pemimpin. Nah, terus di buku ini juga memiliki visi besar visi misi dan yang besar, membentuk tindakan yang nyata untuk kita gitu. Jadi ini tuh salah satu buku buat bekal gitu ya, terutama untuk saya gitu ya, untuk bekal nanti mungkin setelah berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, di sini juga ada kutipan nih teman-teman. Pemimpin hebat adalah seorang pemimpin yang mampu mentransformasikan mimpi-mimpi menjadi nyata. Nah, ini ya. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh yang namanya menindas ataupun menjatuhkan anggotanya. Terus yang kedua, harus memiliki kepribadian yang loyalitas serta bisa mengayomi semua, dan apapun itu tindakan yang kita lakukan itu tidak mendiskriminasikan orang lain gitu ya. Nah, jadi ini tuh sangat amat bagus sekali teman-teman untuk dibaca karena menurut saya dari penulisan di sini itu sangat Masya Allah gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.